Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perkembangan iptek di Orde Lama dan Orde Baru. Silakan disimak baik ya teman-teman. Pengertian iptek artinya ilmu pengetahuan teknologi. Berikut penjelasan. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan iptek semakin meningkat disebabkan era globalisasi pasca Perang Dunia Kedua. Presiden Soekarno menyadari bahwa sebuah bangsa yang besar dan maju pasti memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang iptek. Atas dasar itu membuat kebijakan berupa pengiriman mahasiswa Indonesia ke seluruh dunia menghasilkan insinyur-insinyur handal di bidangnya. Salah satunya insinyur tersebut yaitu Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. Selain mengirim mahasiswa ke seluruh dunia, Presiden Soekarno juga membentuk lembaga-lembaga bidang iptek yaitu Batan, Lapan, dan LIPI. Pada masa Orde Baru, iptek di Indonesia mengalami puncaknya. Hal itu dapat dilihat dalam pengembangan di bidang pengorbanan minyak yang menjadi Indonesia mengalami oil booming pada tahun 1970 sampai 1980-an. Selain itu, manfaat di bidang nuklir Indonesia tidak kalah jauh dari negara-negara barat yang notabene pengguna nuklir yang kapasitasnya sangat besar. Pemanfaatan itu berupa teknologi nuklir, kedokteran, pangan, dan kelistrikan. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang pengembangan nuklirnya sudah maju dibandingkan negara lain di sekawasan. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi negara yang tumbuh dengan ekonomi di atas rata-rata 7%. Iptek di Orde Lama. Dalam perkembangan iptek di masa Orde Lama telah dihadirkan dua teknologi yang masih digunakan saat ini. Berikut adalah penjelasannya. Radio adalah sebuah alat teknologi yang dimana hanya mendengarkan suara orang saja tanpa ada gambar. Radio pertama kali ditemukan oleh Lydie Forrest pada 1916 di Indonesia. Radio pertama kali berdiri pada 1945 bernama RRI atau Radio Republik Indonesia. Sedangkan pesawat terbang adalah sebuah alat transportasi yang paling aman di seluruh dunia. Pesawat terbang sendiri ditentukan oleh bersaudara. Iptek di Orde Baru. Dalam masa Orde Baru, ada berbagai teknologi yang berkembang di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Sistem komunikasi Stylit domestik Palapa. SKSD Palapa adalah Stylit yang digunakan untuk sistem komunikasi yang dibangun pertama kali pada 1974 sampai 1976. Jarak jangkauannya bisa sampai ke negara-negara tetangga, misalnya Australia, Rusia, dan Iran. Televisi adalah sebuah alat yang dimana kita mendengarkan suara sekaligus melihat gambar secara langsung. Televisi sendiri pertama kali didirikan di Indonesia pada 1961 bernama TVRI dan mulai mengudara dari 1962. Dampak positif dan negatif dari iptek adalah, dampak negatifnya adalah berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, munculnya hoaks atau berita bohong. Dampak positifnya, memberikan berbagai kemudahan, peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.